Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Teori Bidang Pemasaran, Jurnal Holt 2011. Kami dari mahasiswa Seminar Pemasaran kelas B yang beranggotakan pertama Ridwan Romdani, NIM B100-180-104. Yang kedua Muhammad Nur Mu'tasim, B100-180-116. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang 31 Field Marketing Theory. Yang pertama yaitu teori biaya penyesuaian perusahaan. Teori biaya penyesuaian perusahaan memeriksa hubungan perdagangan yang sedang berlangsung dan pihak harus menyesuaikan hubungan dengan mengakomodasi perubahan. Yang kedua, teori agensi. Teori agensi menjelaskan tata kelola dengan menggambarkan pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang memperkerjakan agen untuk menjalankan bisnis pengoperasian organisasi pemasaran. Yang ketiga, teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan berpendapat bahwa organisasi harus dipandangi terdiri dari sejumlah koalisi dan peran manajemen untuk mencapai penyelesaian konflik dan penghindaran ketidakpastian dalam batas-batas rasional yang dibatasi. Berikutnya keempat, teori rasionalitas terikat. Rasionalitas terikat mengakui bahwa tidak mungkin untuk memahami dan menganalisis semua informasi pasar dan pemasaran yang berpotensi relevan dalam membuat pilihan untuk organisasi pemasaran dan strategi pemasarannya. Berikutnya, teori berbasis kompetensi. Teori berbasis kompetensi adalah teori faktor internal dari strategi bisnis pada kompetensi khusus. Ini digunakan oleh Andrew untuk merujuk pada apa yang dapat dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan persaingannya. Yang keenam, teori kontingensi. Teori kontingensi adalah hasil dari desain sistem dan dibantu oleh hipotesis orientasi umum bahwa organisasi yang fitur internalnya paling sesuai dengan tuntutan lingkungan mereka akan mencapai adaptasi terbaik. Berikutnya, nomor 7. Teori elektik produksi internasional. Teori elektik produksi internasional menyediakan kerangka kerja tingkat untuk digunakan perusahaan dalam menentukan apakah menguntungkan untuk mengejar investasi langsung asing atau FDI. Ini berpusat pada keuntungan di bidang kepemilikan, keuntungan spesifik lokasi, dan internalisasi pasar. Berikutnya nomor 8, teori permainan. Teori permainan adalah kumpulan model matematika yang dapat dirumuskan untuk mempelajari pasar dan pengambilan keputusan pemasaran dalam situasi yang melibatkan konflik dan kerjasama dengan tujuan akhir mengembalikan solusi optimal atau hasil pemasaran yang stabil karena ketika para pemain yang terlibat memiliki tujuan pemasaran yang bertentangan. Kesembilan, organisasi industri. Organisasi industri berfokus pada perilaku pemasaran, strategis organisasi pemasaran, struktur pasar tempat mereka beroperasi, dan interaksi antara strategi pemasaran dan struktur pasar. Sinergi antara strategi pemasaran dan struktur pasar berfungsi sebagai ruang lingkup penting untuk meningkatkan kinerja pasar. Yang ke-10, teori ekonomi informasi. Ekonomi informasi berfokus pada bagaimana pembuatan dan penyebaran informasi mempengaruhi alokasi sumber daya dan keputusan organisasi pemasaran. Berikutnya nomor 11, teori kelembagaan. Teori kelembagaan berfokus pada pasar lingkungan yang dialami oleh organisasi pemasaran seperti industri atau norma masyarakat, peraturan dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menerima legitimasi dan dukungan pasar. Teori kelembagaan bergantung pada konstruksi sosial, pertukaran pemasaran informal dan formal untuk membantu menentukan struktur dan proses organisasi. Nomor 12, pandangan berbasis pengetahuan perusahaan. Karakteristik pengetahuan pasar dan pemasaran, serta persyaratan pengetahuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran. Organisasi pemasaran dikonseptualisasikan sebagai lembaga untuk mengintegrasikan pengetahuan pasar dan pemasaran. Nomor 13, yaitu teori jaringan.
Teori jaringan memandang hubungan pemasaran sebagai terdiri dari aktor ikatan sumber daya dan tautan aktivitas aktor mengontrol sumber daya dan melakukan aktivitas menghubungkan sumber daya satu sama lain. Suatu kegiatan terjadi ketika suatu atau beberapa pelaku menggabungkan, mengembangkan, bertukar, atau menciptakan sumber daya dengan menggunakan sumber daya lain. Sumber daya dalam konteks jaringan termasuk barang input, modal finansial, teknologi, personalia, dan pemasaran. 14. Ekologi organisasi. Ekologi organisasi berfokus pada pemahaman tentang lingkungan kondisi, misalnya turbulensi pasar, turbulensi teknologi, kompetitif intensitas, di mana organisasi pemasaran muncul, tumbuh dan berubah dan mati. Berikutnya, teori prospek. Teori prospek menjelaskan bagaimana organisasi pemasaran membuat pilihan antara alternatif strategi pemasaran yang melibatkan tingkat risiko pasar dengan evaluasi pada keuntungan pasar atau potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh organisasi. 16. Teori opsi nyata. Teori opsi nyata berfokus pada investasi pasar dalam pemasaran, dalam aset pemasaran real sebagai lawan dari aset keuangan yang memberi organisasi hak tetapi bukan kewajiban untuk melakukan tindakan pemasaran tertentu di masa depan. Teori keunggulan sumber daya menunjukkan bahwa dasar keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bertempat tinggal di sebuah organisasi sumber daya dan bagaimana ia menyusun, menyatukan, dan memanfaatkan sumber daya tersebut. 18. Tampilan firma berbasis pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan. Pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan membayangkan perusahaan sebagai kumpulan sumber daya strategis yang didistribusikan secara heterogen di seluruh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 19. Teori ketergantungan sumber daya. Teori ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa sumber-sumber dan konsekuensi dari kekuasaan yang organisasi pemasaran memiliki di pasar tergantung pada industri. 20. Layanan logika dominan. Logika yang dominan layanan menyeratkan bahwa tujuannya adalah untuk menyesuaikan penawaran, untuk mengenali bahwa konsumen selalu merupakan produser dan untuk berusaha memaksimalkan keterlibatan konsumen dalam kustomisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. 21. Teori persinyalan. Teori persinyalan melibatkan satu organisasi pemasaran yang menyampaikan beberapa informasi pasar, produk, atau layanan yang berarti kepada pelanggan dan atau pihak lain di pasar mereka. 22. Teori modal sosial. Teori modal sosial mengakui bahwa organisasi pemasaran dan pasar terdiri dari orang-orang, misalnya pelanggan, tenaga penjualan, dan bahwa keterampilan dan hubungan antar pribadi di antara orang-orang ini seperti kredit dan kepercayaan yang mereka bangun satu sama lain membentuk organisasi pemasaran. 23. Teori stakeholder. Teori pemangku kepentingan memfokuskan upaya organisasi pemasaran pada pengembangan dan pembinaan pertukaran dengan banyak kelompok konstituen, selain pelanggan dan pemegang saham. 24. Teori pilihan strategi. Teori pilihan strategi berpendapat bahwa manajer pemasaran dan keputusan memainkan peran yang luar biasa dalam organisasi pemasaran. Keberhasilan atau kegagalan yang sedang berlangsung di pasar dalam upaya pengembangan produk mereka dan atau dalam pemosisian dan segmentasi pasar. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ridwan Romdoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ridwan Romdoni, NIM B101800104. Saya akan melanjutkan bahasan teori sistem. Setiap sistem terdiri dari beberapa elemen yang saling bergantungan atau berhubungan. Teori rasional kompetitif. Keberhasilan perusahaan tergantung pada rasionalitas prosedural yang tidak sempurna dari perencanaan pemasarannya. Teori persaingan multimarket. Apabila domain pasar perusahaan yang bersaing saling tumpang tindih di pasar produk geografis, maka perusahaan tersebut terlibat dalam persaingan multimarket. Teori pertumbuhan perusahaan adalah memperoleh dan mengatur manusia dan sumber daya lainnya secara berurutan akan menguntungkan untuk memasok barang dan layanan. Oleh karena itu,
didefinisikan sebagai perkumpulan sumber daya yang terkait dalam sebuah kerangka administratif dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan wilayah koordinasi administrasi dan kewenangan komunikasi. Teori perusahaan multinasional. Teori perusahaan multinasional berfokus pada kontrol atau kelola aktivitas perusahaan yang memiliki nilai tambah. Pengendalian dilakukan agar sesuai dengan keterampilan dan kemampuan tertentu. Biaya transaksi ekonomi. Perusahaan sebagai struktur pemerintahan yang berfokus pada identifikasi berdasarkan total pertukaran yang seharusnya dilakukan di dalam dan luar ruang lingkup dari batas-batas perusahaan. Teori eselon atas. Teori ini berpusat pada karakteristik manajer perusahaan puncak, pilihan menekan untuk menyusun organisasi pemasaran dan menyumbangkan strategi pemasaran dan pilihan kinerja pasar dan terkait. Resume jurnal. Teori stakeholder. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Investigasi pengaruh teori stakeholder oleh Atika Jauhari Hatta 2002. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara variabel dependen dengan seperangkat variabel independen, atau dengan kata lain terdapat hubungan regresi antara rasio pembayaran dividen dengan fokus perusahaan, total aset, insider ownership, jumlah pemegang saham biasa, free cash flow dan grow. Sedangkan hasil pengujian secara individual ditunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang terhitung signifikan, yaitu variabel Fs dan variabel LTA, sedangkan 4 variabel independen yang lain digunakan sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pembayaran dividen, yaitu variabel LCSHR, INS, FCF, dan GROW. Dari 6 hipotesis yang diajukan, hanya satu hipotesis saja yang dapat diterima, yaitu hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara besar perusahaan dan rasio pembayaran dividen. Hasil pengujian uji T menunjukkan bahwa variabel Fs secara signifikan berpengaruh terhadap rasio pembayaran dividen walaupun arahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari uji T tersebut diperoleh arah yang positif walaupun hasilnya signifikan, sehingga hipotesis alternatif yang diajukan ditolak. Hal tersebut memberikan arti bahwa non-investor stakeholder mempunyai pengaruh dalam menentukan kebijakan dividen. Arah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ini barangkali disebabkan oleh karena manajer dalam memberikan signal mengenai kemampuan dalam membayar klaim implisit tidak menunjukkan dengan dividen yang rendah, namun justru ditunjukkan dengan membayar dividen yang tinggi. Dengan demikian, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara keputusan investasi dengan keputusan finansial, di mana tingkat dari net operating income perusahaan dapat dipengaruhi oleh keputusan finansial, seperti rasio pembayaran dividen. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan Ali et al. 1993, hanya variabel holding. Dalam penelitian ini digunakan variabel LCSHR yang hasilnya konsisten dengan di Indonesia, sedangkan variabel except in time dan CVF tidak dapat digeneralisasi di Indonesia. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Effendi 1993, tidak seluruh variabel yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Variabel
AV, DPR, DCR, LBT, dan Rio tidak berpengaruh signifikan. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.